Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini di Malaysia kita dapat menyambung kembali kajian kita tentang kitab Matnul Ghaya wa Taqrib, yang insya Allah pada sore ini kita akan membahas tentang salat berjamaah. Eh, Baik, langsung saja untuk persingkat waktu, saya mohon izin untuk share itu Pak Yanwar ya. Ada slide untuk memudahkan. Eh, Oke, pada tim panitia bisa membantu Baik Pak, untuk insya Allah. Pak Ustadz ya bisa share materi. Sudah, Pak Ustadz. Sudah, masih. Terima kasih, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah malam sore ini kita akan bahas beberapa poin di sini. Jadi kitab yang kita baca adalah kitab Matnul Ghaya wa Taqrib atau Matan Abi Syuja'. Kali ini kita bahas tentang sholatul jamaah. Wasolatul jama'ati sunnatun muakkadah. Oke, mungkin diawali dulu dengan apa? Biasanya tradisi di pondok pesantren ketika baca kitab diawali dengan menyebut nama mu'alifnya. Qala al-imamul mu'allifu al-imam al-qadi Abu Syuja'in rahimahullah ta'ala. Mu'alif kitab ini al-imam Abu Syuja', beliau berkata, wasolatul jama'ati sunnatun muakkadah. Dan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Wa 'alal ma'mumi ayyan wal ihtimama dunal imam. Makmum itu diwajibkan untuk berniat menjadi makmum, tetapi imam tidak diwajibkan, hanya disunahkan. Wa yajuzu ayyatammal hurru bil 'abdi. Dan seorang yang merdeka itu boleh berimam dengan hamba sahaya. Wal balighu bil murahiq. Dan orang yang balik dengan anak yang hampir balik, anak yang menjelang balik. Wala tasihhu qudwatu rajulin bi imra'ah. Dan tidak sah seorang laki-laki bermakmum kepada perempuan. Wala qari'un bi ummi. Dan orang yang mampu membaca Quran bermakmum dengan orang yang ummi, yang tidak bisa membaca. Wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi salatil imami fihi wa huwa alimun bi salatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Dan di tempat manapun seseorang sholat di masjid, mengikuti sholatnya imam di dalam masjid tersebut, dan dia mengetahui, makmum itu mengetahui sholatnya imam, baik dengan suaranya atau dapat dilihat, ajza'ahu, maka sholat itu dianggap sah. Malam yataqaddam alaihi, selagi makmum itu tidak dalam posisi di depan imam. Wa in shalla fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjid qariban minhu wa huwa alimun bi salatihi wala ha'ila hunaka jaza. Dan apabila salat di masjid dan makmum ada di luar masjid tapi dekat dengan masjid tersebut, wa huwa alimun dekat dengan imam sih, wa huwa alimun bi salatihi, dan dia tahu tentang salat imam itu, maksudnya baik dengan suaranya atau dapat melihat, dan dia di luar masjid, walaha ilahunaka, dan tidak ada pembatas antara makmum dengan dia, jaza, maka itu boleh seperti itu. Ini banyak poin yang akan kita bahas pada sore hari ini. Jadi kita bahas dengan santai saja, tidak terburu-buru. Maka akan saya bahas yang pertama adalah tentang fadilah sholat berjamaah. Ini luar biasa, dalam hadis sebutkan
salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 25 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 kali lipat derajat. Apa 25 ada 27 di riwayatnya. Bi 25 atau bi 27 darajah. Yang menarik, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau memberikan syarah dalam Sahih Bukhari dalam kitabnya Fathul Bari, beliau meneliti kenapa kira-kira kenapa agaknya sholat ini kok 25 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Maka beliau mencoba mencari, menelusuri dalil-dalil, akhirnya beliau simpulkan seperti ini. Cuma beliau hanya sebut poin-poin, tidak disebutkan apa dengan dalil-dalilnya. Maka akan saya baca sebagai motivasi kita semua sebelum bahas tentang hukum-hukum sholat berjamaah. Beliau mengatakan waqad naqahtu ma waqaftu alaihi min dalika, dan saya sudah mengedit, menelusuri dan meneliti apa yang bisa saya dapat dari dalil-dalil tersebut, wa hadzaftu ma la yahtassu bi shalatil jamaah, dan hal-hal yang tidak berkaitan dengan salat jamaah sudah saya buang. Maka apa fadilahnya? Fa awwaluha ijabatul muadzin bi niyatis salati fil jamaah. Fadilah pertama adalah seseorang itu mendapat fadilah dengan memenuhi panggilan muadzin. Jadi ketika seseorang adzan, Bilal itu adzan memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari kita salat, mari kita capai jalan kebahagiaan, maka sebenarnya sedang memanggil, dan panggilan itu dari wahyu. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu melalui mimpi yang diterima oleh seorang sahabat dan Nabi mengesahkan mimpi itu. Mimpi itu benar. Maka kita memenuhi panggilan itu fadilah pertama. Jadi untuk apa memanggil kalau tidak dipenuhi begitu. Yang kedua, salat berjamaah itu otomatis mengikuti imam, dan biasanya di masjid-masjid itu imam tepat waktu, artinya di awal. Sehingga fadilah kedua dapat sholat di awal waktu. Bahkan masuk dalam sebuah hadis ketika Nabi ditanya, amal apakah yang afdal? Beliau mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Tentu yang afdal pada awal waktunya. Kemudian yang ketiga, wal masyu ilal masjid bis sakinah. Seseorang kalau salat berjamaah datang ke masjid, dia ketika mau sholat itu bisa berjalan dengan tenang ketika ke masjid. Nah, tentu berbeda dengan sholat di rumah, di tempat yang tidak ke masjid. Tentu tidak perlu berjalan, sehingga maka tidak dihitung kata sakinah itu. Padahal ini adalah perintah Rasulullah. Ketika kita pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, beliau memesankan dua. Bis sakinati wal waqar. Sakinah dengan tenang, wal waqar dan wibawa. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan dengan lari. Berikutnya, wadukhulul masjidi da'iyan. Orang yang sholat berjamaah, insya Allah punya fadilah lagi, mendapat fadilah ketika masuk masjid, berdoa. Kalau di rumah kan tidak berdoa. Jadi kalau masjid berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon fadilah darimu ketika masuk masjid. Berikutnya, wassalatut tahiyyah inda dukhulihi. Dan juga mendapat fadilah tahiyatul masjid ketika masuk ke masjid. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang khutbah Jumat, kemudian mendapatkan seorang sahabat masuk masjid, terus duduk. Maka Nabi mengatakan, memerintahkan dia untuk sholat 2 rakaat meskipun dengan ringkas. Menunjukkan pentingnya tahiyatul masjid. Tahiyat itu penghormatan. Jadi tahiyatul masjid ini penghormatan masjid. Cara menghormati masjid itu ya dengan sholat tahiyatul masjid ketika masuk. Berikutnya intidharul jamaah. Yang keenam, beliau sebutkan intidharul jamaah. Fadilah menunggu jamaah. Bahkan orang menunggu berjamaah itu didoakan oleh para malaikat. Bahkan dihitung sebagai orang mendapatkan fadilah pahala sholat ketika menunggu berjamaah. Yang ketujuh, salatul malaikati alaihi. Malaikat-malaikat akan mendoakan rahmat untuknya, untuk orang yang menunggu jamaah itu. Bahkan tidak hanya itu, wastighfaruhum lahu, dan malaikat itu memohonkan ampunan
kepada Allah untuk orang yang menunggu jamaah. Bapak Ibu sekalian, kalau doa kita itu wallahu alam diijabah atau tidak, kita hanya berdoa dan memohon mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak penghalang-penghalang. Kadang penghalang kekhusyuan, penghalang makan mungkin tidak halal, penghalang macam-macam, penghalang hati, penghalang ada riya dan seterusnya. Tapi kalau malaikat, doanya insya Allah dikabulkan. Doa-doa para malaikat. Jadi kalau dibandingkanlah doa kita dengan doa malaikat, insya Allah doa malaikat itu lebih mungkin untuk diijabahi. Saminuha syahadatuhu ma'lahu. Yang kedelapan, malaikat itu memberikan persaksian bahwasanya hamba ini ada di masjid ketika sholat berjamaah. Kemudian ijabatul iqamah. Ibnu Hajar mendapatkan, jadi orang yang sholat berjamaah itu mendapatkan fadilah untuk menjawab qomat. Nah, ini juga perlu kita jelaskan tentang menjawab qomat. Yang ada di teks hanya itu adalah ketika orang adzan, maka kita disunnahkan untuk menjawab adzan. Tapi teks hadis tidak ada menjawab iqamat itu. Nah, terus dalilnya apa? Dalilnya adalah dalilul qiyas. Ya dikiaskan. Artinya, kenapa dikiaskan? Sebab dari lafaz-lafaznya, adzan itu sama dengan qomat. Jadi kalau adzan dijawab, qomat juga dijawab. Itu satu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwasanya doa yang mustajab itulah doa di antara dua azan. Maksudnya di antara azan dan qomat. Jadi qomat pun Nabi menyebutnya sebagai azan. Sehingga itu dinamakan qiyas. Qiyas dalam ibadah. Jadi kalau imam sedang qomat ya kita disunnahkan untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh itu orang yang sedang qomat itu. Bilal ya, orang Bilal. Jadi bukan hanya azan saja, tapi qomat juga dijawab. Yang ke-10, as-salamatu minasyaitani hina yafir indal iqamah. Jadi selamat daripada godaan setan, karena setan itu akan lari ketika ada orang yang qomat, maksudnya sedang adzan itu. Jadi setan itu akan terbirit-birit ketika mendengarkan ada ya adzan. Qomat juga termasuk itu, termasuk adzan itu. Jadi kita lebih selamat lah, meskipun bukan berarti kemudian setan tidak menggoda. Tapi kita selamat dari sekian banyak godaan setan. Kemudian yang ke-12, al-wuqufu muntaziran ihramal imam. Kita berdiri menunggu takbiratul ihram. Awuddukhul ma'ahu fi ayhayatin wajadahu alaihi. Kita mampu mengikuti imam dari awal. Itu pun fadilah. Mengikuti imam dari awal. Itu sempurnalah kita ikut imam itu. Ketika kita ikut berjamaah. Yang ke-12, idraku takbiratul ihram. Juga mendapatkan takbiratul ihram. Maka sebuah hadis sebagai motivasi, barang siapa yang dalam Sunan Tirmidzi, barang siapa yang sholat selama 40, ada mengatakan 40 waktu, ada mengatakan 40 hari, dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, maka orang itu bari aminan nifaq wa bari'a aminan nifaq wa bari aminan nar. Orang yang selama 40, ada mengatakan 40 hari, mengatakan 40 waktu. 40 waktu berarti 8 hari. Yang tidak pernah tertinggal takbiratul ihram, maka orang itu terbebas daripada kemunafikan dan terbebas daripada api neraka. Maka itulah kenapa jamaah Indonesia kalau ke Madinah biasanya ada sholat arba'in, 8 hari di Madinah. Karena mendapatkan fadilah mengikuti imam dari awal ya, tidak ketinggalan takbiratul ihram selama 8 hari, 40 waktu. Ada mengatakan 40 hari. Tentu ini agak tantangan juga Bapak Ibu ya. Sholat berjamaah 40 hari tanpa ketinggalan itu terutama mungkin di Eropa juga agak repot juga ketika berkaitan dengan jadwal kerja dan seterusnya. Bahkan yang di negara Muslim pun kadang-kadang susah karena berkaitan dengan jalan macet, kemudian banyak sekali ujian-ujiannya. Mungkin kalau orang tinggal di pondok, itu mungkin sangat memungkinkan. Tinggal tempat-tempat yang mendukung ya untuk kondisi seperti itu. Berikutnya mendapat fadilah taswiyatis sufuf wa saddi furajiha. Orang kalau berjamaah mendapat fadilah taswiyatis sufuf, saf yang lurus. Nah, kalau sendirian
saf sendiri dia, bukan saf namanya. Maka tidak mendapatkan fadilah bersama-sama dengan saf dalam berjamaah. Yang ke-12, jawabul imam inda qawlihi sami Allahu liman hamidah. Menjawab Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Juga bukan hanya ini. Bahkan ketika imam sedang membaca Quran, ada ayat-ayat tentang azab, maka makmum dapat menyambut ya, menyambut dengan doa-doa. Kalau sedang membaca tentang ayat rahmat tentang surga, maka makmum berdoa di situ, ya Allah, berikanlah aku rezeki surga. Kalau tentang neraka, misalkan, ya Allah, aku mohon perlindungan dari api neraka. Kalau tentang hisab, misalkan makmum menyambut, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan, atau ya Allah, masukkan aku surga tanpa hisab dan seterusnya. Jadi ada komunikasi antara imam dengan makmum. Bahkan di beberapa ayat Al-Quran itu ada ayat yang memang isinya komunikatif. Contohnya di surah At-Tin. Di surah At-Tin disebutkan, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Jadi Al-Quran itu bertanya, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu Tuhan yang maha bijaksana? Ada kata bukankah? Maka makmum menyambut. Maka di beberapa riwayat disebutkan kalau membaca ayat itu apa yang dibaca? Makmum membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tentu wahai Allah, dan aku menjadi saksi atas itu. Jadi beberapa ayat itu ada komunikasi. Alaisa itu kan tanya dengan kita itu. Tanya kepada kita. Maka kita bisa berkomunikasi menyambut seruan Al-Qur'an itu. Yang ke-15, al-amnu minas sahwi ghaliban. Orang yang berjamaah itu insya Allah selamat dari lupa. Nah, kalau sendiri godaannya kadang lupa. Lupa berapa rakaat, lupa tidak baca, dan seterusnya. Watambihul imam idza saha. Kalau sedang berjamaah bisa mengingatkan imam kalau imamnya lupa. Bitasbih dengan membaca tasbih atau dengan membetulkan bacaan. Yang ke-16, husulil khusyuk wassalamatu amma yulhi ghaliban. Orang berjamaah insya Allah lebih mudah untuk mendapatkan kekhusyuan. Sebab sangat kondusif. Tempatnya di masjid, suci, kemudian tidak ada godaan, tidak ada suara mengganggu, tidak banyak ujian-ujiannya ketika di masjid itu. Apalagi bersama imam, dipersiapkan dari awal, datang awal, mendapat takbiratul ihram, tidak terburu-buru, dan dia sudah niat untuk berjamaah, maka kondisi seperti itu sangat mungkin untuk mendapatkan kekhusyuan. Jauh apabila dibandingkan dengan di rumah. Kadang-kadang bising dengan suara anak-anak, kemudian bermacam-macam lah godaan di rumah. Ujian-ujian di rumah, ada bel berbunyi, ada telepon, ada ini. Maka kekhusyuan bisa didapat, tapi mungkin tidak di setiap waktu. Mungkin qiyamul lail mungkin bisa, tapi kalau hari-hari biasa mungkin tidak bisa didapatkan. Bukan hanya itu juga sebetulnya. Ketika ke masjid, biasanya orang berjamaah menyiapkan pakaiannya dengan sangat baik. Pakaiannya sudah disiapkan, bahkan menggunakan itar, wangian, bajunya pun baju yang sangat sesuai. Berbeda dengan di rumah. Kalau terburu-buru, maka pakaiannya seadanya. Kemudian tempatnya pun seadanya. Dan bacaannya pun seadanya. Berbeda kalau di masjid mengikuti imam. Kemudian yang ke-17, tahsinul hay'ah ghaliban. Nah, saya sampaikan tadi, performanya lebih mantap kalau berjamaah. Sarungnya lebih bagus, jubahnya lebih bagus, semuanya bagus. Baunya pun, aromanya pun harum begitu. Yang ke-18, ihtifaful malaikah bihi. Malaikat-malaikat yang bersama mereka, bahkan mendoakan mereka ketika di masjid. Berbeda ketika di rumah. Tentu ada pahala, bukan berarti ada pahala. Sholat di rumah pun berpahala, tapi ini fadilahnya luar biasa ketika di masjid. Yang ke-19, at-tadarrub ala tajwidil qiraah wa ta'allumil arkan wal ab'ad. Bahkan dengan jamaah itu melatih kita bagaimana untuk mendengarkan bacaan yang baik sesuai bacaan imam, mengetahui mana rukun-rukun, mengetahui mana sunnah ab'ad, sunnah hay'ah, dan seterusnya. Kalau sendiri kadang-kadang keliru pun tidak mengerti apa yang keliru, apa yang betul kalau sendiri.
Yang ke-12, izharu sya'airil Islam. Ketika orang sholat berjamaah itu pada saat yang sama dia pergi dari rumah menuju masjid itu menunjukkan syiar Islam. Orang di jalan-jalan akan tahu, oh iya, ini waktunya jamaah. Kenapa? Melihat ada orang ke masjid. Jika tidak ada, orang mungkin lupa. Jadi kalau orang pergi berjamaah itu, meskipun dia tidak mengajak dengan lisannya, kepergian dia itu sebetulnya sedang mengajak orang-orang untuk ingat dengan sholat berjamaah. Kalau dikatakan orang itu sibuk, dia pun pasti sibuk juga, tapi tetap menyempatkan pergi berjamaah. Jadi sebetulnya ada syiar Islam, ada dakwah di situ. Yang kedua juga, untuk apa dibangun masjid? Untuk apa ada muazin? Untuk apa ada pengeras suara? Kalau memang tidak ada yang datang untuk pergi sholat berjamaah. Itu syiar-syiar Islam. Syiar itu tanda kebesaran Islam. Jadi Islam itu hidup. Gitu. Berbeda kalau tidak ada jamaah sama sekali. Bahkan azan pun tidak terdengar. Ini tidak ada syiar. Kemudian yang ke-21, irghamus syaitan bil istima'i alal ibadah. Setan tuh jadi kalah gitu ya. Kalau kita mau lihat bagaimana kesibukan seseorang, capek seseorang, sebetulnya ya ketika sedang waktu sholat berjamaah itu ya orang akan kalah kalau mengikuti hawa nafsu ya. Lebih baik di rumah, apalagi sedang panas, apalagi mungkin masih agak jauh, macam-macam. Tapi ketika orang pergi berjamaah, itu setan kalah. Betapa malunya setan itu. Ketika orang digoda itu mengalahkan dia. Setan jadi malu, setan jadi kalah, setan jadi kelimpungan. Ini orang ini luar biasa ini. Dia sibuk, dia capek, dia banyak pekerjaan. Di rumah ada yang nyaman. Kenapa kok dia pergi? Dengan berhimpun dalam beribadah. Wa ta'awun 'ala ta'ah. Dengan berjamaah juga ada kerjasama untuk ketaatan. Sebab begini Bapak Ibu, orang itu kalau sendiri saja, itu bisa bertahan tapi kadang tidak lama. Kalau bertekad sendiri, motivasi itu bisa bertahan. Seminggu mungkin ya, berhasil. Nanti akan patah dengan sendirinya. Pertama kalau sedang taubat langsung di soft pertama. Tunggu aja berapa lama itu nanti sudah hilang deh. Kenapa? Karena motivasi sendiri. Maka perlu dukungan apa namanya jamaah. Ditanya, tanya kabarnya dan seterusnya. Insya Allah itu melekat. Oh Bapak ini pergi, itu pergi. Jadi itu tahun sebetulnya. Kadang Bapak Ibu kita lihat orang tua gitu ya, jalannya pun susah ke masjid. Meskipun dia tidak menyuruh kita, tapi sebetulnya kita itu merasa tersuruh oleh apa namanya, oleh oleh tindakan beliau. Ada orang yang dari sisi ekonomi mungkin lebih susah, tapi tetap juga berjamaah. Itu sisi ta'awun kepada taat. Wa nasyatul mutakasil dan menggugah semangat bagi orang yang malas. Kenapa? Di masjid itu ada orang rumahnya jauh, tapi datang. Jadi kedatangan orang itu sebetulnya membantu semangat kita untuk tetap pergi berjamaah. Jadi banyak sekali fadilah-fadilah apa namanya pergi ke masjid untuk berjamaah. As-sani wal ishrun yang ke-22, as-salamatu min sifatin nifaq. Selamat dari sifat orang munafik. Seorang munafik itu ciri-cirinya itu tidak suka sholat berjamaah atau sholatnya bermalas-malasan. Nah, kalau sudah berjamaah, insya Allah salah satu ciri itu sudah hilang, gitu ya. Meskipun ciri munafik itu banyak, tapi salah satu ciri sudah terhapuskan. Wa min isaati ghairihi dzan bi annahu taraka salat ra'san. Nah, orang juga kalau tidak berjamaah itu menimbulkan orang suudzon. Bapak itu sholat gak ya? Jadi orang jadi suudzon, tetangga-tetangganya, kawan-kawannya, kenapa kok gak sholat itu? Jadi menimbulkan tindakan kita tidak pergi itu menimbulkan banyak tanda tanya. Itu belajarnya di mana, dia itu gimana kok gak sholat, dan seterusnya. Sehingga orang suudzon. As-salis wal ishrun, raddus salam alal imam. Fadilah berikutnya adalah dapat menjawab salamnya imam. Ketika imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi pun kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Ar-rabi' wal ishrun, yang ke-24, al-intifa'u bijtima'ihim ala du'a wa dzikri wa audi barakatil kamil ala naqis. Dengan bersama-sama itu banyak bisa tertutupi, kata Ibnu Hajar. Pertama doa. Kalau doa sendirian, ya
Kalau kita mungkin lemah dalam imannya atau banyak penyebab tidak terkabulnya, tidak terkabul. Tapi kalau dengan berjamaah, insya Allah dengan sekian banyak orang itu mudah-mudahan dari beberapa lisan jamaah itu ada yang terkabul. Ketika mengucapkan amin, ketika doa kunut, banyak doa. Mudah-mudahan dari lisan jamaah itu ada yang terkabul dan kita pun ikut dalam kelompok itu. Yang kedua juga zikir. Jadi zikir itu bagus. Nah, ketika di jamaah malah zikirnya bersama. Amin. Dijawab apa namanya? Semua berzikir pada zikir yang sama. Berbeda dengan sholat sendirian di rumah. Ya kita zikir, tapi sendiri. Tapi kalau di situ 100 orang berzikir semuanya, tentu rahmat lebih luar biasa banyak yang turun. Sebab ketika Quran dibaca, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Quran sedang dibaca, maka dengarkanlah dan perhatikanlah. Mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Mendapatkan kamu diberikan rahmat. Nah, kalau sendiri saja dijamin untuk mendapatkan rahmat. Apalagi kalau begitu banyak dan di tempat yang suci, tempat yang memang disediakan untuk berjamaah dan untuk sholat. Kemudian al-khamis wal ishrun, yang ke-25. Qiyamu nizamil ulfah bainal jiran. Insya Allah bersama-sama kawan, tetangga, itu lebih akrab ya kalau di masjid itu. Minimal menyapa. Minimal tahu namanya, minimal tahu itu. Kalau meninggal, itu ingat itu. Ya Allah nih, sahabat kita meninggal. Dan doanya Bapak Ibu ya. Doa orang yang kenal itu berbeda dengan tidak kenal. Kalau kenal itu doanya insya Allah lebih mantap, karena kenal. Kalau doa orang tidak dikenal, dia berdoa, tapi ya lain gitu. Oleh sebab itu, ketika sholat berjamaah, apa sholat jenazah, yang paling berhak untuk menjadi imam adalah walinya, keluarga dekatnya. Kalau anak ya bapaknya. Kenapa? Insya Allah doa bapaknya itu lebih lebih mantap dibandingkan doa orang lain. Buktinya apa? Buktinya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang di grup-grup WhatsApp ada yang meninggal laki-laki, tapi doanya perempuan. Copy paste gitu. Doanya itu copy paste. Mendoakan tapi dengan kopian itu dari email-email yang lain, dari WhatsApp yang lain. Ya bagus juga, tapi kadang-kadang enggak. Ya itu kenapa sampai keliru? Karena tidak fokus. Tidak fokus dalam berdoa. Nah, ketika berjamaah di masjid itu, misalkan ada keperluan, bahkan satu ketika meninggal, itu insya Allah lebih akrab. Kadang-kadang, na'udzubillah, ada orang itu yang tidak pernah kelihatan di masjid, tapi kelihatan pas jadi jenazah. Dibawa ke masjid disolatkan. Itu tragis sekali seperti itu. Jadi nggak pernah kelihatan sama sekali di masjid, tiba-tiba kelihatan pas sholat berjamaah. Maaf, sholat jenazah, dan dia jadi orang yang disolatkan. Wa husuli ta'ahudihim fi awqati salawat. Dan juga bisa saling ditanya, kenapa Bapak tidak datang ya? Oh sakit, dijenguk. Oh dia ada musibah, dijenguk, dibantu. Gitu. Kata beliau, fahadihi khamsun wa ashruna khaslah. Ini ada 25 fadilah. Fi kulin minha amrun au targhibun yakhussuhu. Ini ada motivasi di masing-masing apa namanya yang disebutkan tadi. Sebetulnya Bapak Ibu, ini semua ada dalilnya. Tapi Ibnu Hajar ingin meringkas, jadi hanya poin-poin saja. Nah, akhirnya beliau teringat juga, oh ada hadis juga yang menyebutkan 27 derajat. Maka ditambah di belakangnya itu. Kata beliau, wa baqiya minha amran yakhtassani bil jahriyah. Masih ada dua lagi, tapi ini khusus untuk sholat yang sifatnya jahriyah, yang imam itu membaca dengan keras. Kata beliau, al-insatu inda qiraatil imam. Makmum itu diam ketika mendengarkan imam, dan itu pun tadi itu sumber dari rahmat, penyebab orang mendapatkan rahmat. Wa idza quri'al Qur'anu, ketika Quran dibaca, fastami'u lahu, maka dengarkanlah bacaan itu, bacaan orang membaca itu. Wa ansitu, dan perhatikanlah, la'allakum turhamun. Jadi itu fadilahnya adalah untuk mendapatkan rahmat. Yang berikutnya, wa ta'min inda ta'minihi, dan membaca amin. Bahkan dalam sebuah hadis, kalau tidak salah itu hadis menerangkan bahwa barang siapa yang ketika membaca amin itu tepat dengan aminnya malaikat, jadi malaikat mengaminkan ketika orang membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya diampuni. Itu fadilah-fadilah. Tentu kalau mau dirinci lebih banyak, masih banyak lagi fadilah-fadilah salat berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita
untuk apa namanya untuk menjaga sholat berjamaah. Kalau yang paling afdal itu ada, jadi berjamaah pun ada tingkatan-tingkatannya. Kalau dikatakan itu insya Allah apa hukumnya akan kita bahas berikutnya. Jadi yang paling afdal adalah jamaah subuh pada hari Jumat. Itu yang tingkat paling apa nih, paling tinggi. Tentu kalau sholat Jumat lain lagi. Sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Baik, ini baru fadilah saja, kita akan masuk ke hukum sholat berjamaah. Nah, kalau dari yang kita baca tadi itu di sini, wasolatul jamaati sunnatun muakkadah, dan sholat berjamaah itu sunnatun muakkadah, sunnah yang ditekankan. Jadi muakkadah itu yang ditekankan, bukan sekedar sunnah biasa. Akan tetapi ulama-ulama banyak perbedaan pendapat tentang apa? Tentang hukum sholat berjamaah. Kalau penulis kitab ini memilih apa namanya hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kata Imam Nawawi itu juga mazhab Syafi'i, belum mengatakan hukumnya fardu kifayah. Fardu wajib tapi kifayah. Kalau ada sebagian sudah melakukan, maka gugurlah dosa ke atas yang lain. Baik, di sini ada beberapa apa namanya hukum tentang sholat apa namanya sholat berjamaah. Maaf, ini saya betulkan beberapa poinnya, nomor 3 ini. Jadi yang pertama adalah sunnah muakkadah. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok berbeda-beda hukumnya? Kok yang satu mengatakan sunnah, satu mengatakan wajib, satu mengatakan fardu, satu mengatakan wajib ain, dan seterusnya. Kenapa berbeda? Perbedaan ini muncul karena banyaknya dalil. Jadi dalil itu sangat banyak tentang sholat jamaah. Nah, yang mengatakan sunnah muakkadah disebabkan ada satu hadis, salatul jamaati afdolu min salatil fardhi bi 25 darajah atau bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih utama. Nah, lebih utama berarti salat itu utama meskipun tidak berjamaah. Tapi kalau berjamaah lebih utama. Nah, dari sini akhirnya kalau dari hadis ini berarti kita ambil kesimpulan kalau begitu salat berjamaah tidak wajib. Tapi afdolnya, sunnahnya berjamaah. Karena mendapat fadilah yang banyak tadi itu. Kenapa kata afdol? Kata lebih utama. Berarti yang itu kan utama juga. Sholat sendirian itu utama. Tapi yang lebih utama adalah sholat berjamaah. Jadi situ akhirnya muncullah hukum ini, sunnah muakkadah. Nah, sunnah pun dibagi dua. Ada sunnah ain. Sunnah ainiyah atau sunnah kifayah. Ini apa nih sunnah ain? Sunnah ain itu ada sunnah untuk individu. Kalau sunnah kifayah, sunnah yang bersama-sama. Contoh sunnah ain yang misalkan hukum-hukum sholat sunnah, apa hukum-hukum yang sunnah untuk sendirian. Contoh puasa Senin Kamis itu sunnah untuk individu. Tapi ada sunnah yang dilakukan bersama-sama. Sunnahnya itu memang bersama-sama. Sunnahnya itu dilakukan dengan bersama-sama. Contohnya sholat jamaah. Contohnya lagi sholat apa namanya tarawih. Itu kan sunnahnya berjamaah itu. Itu namanya sunnah kifayah. Kalau contohnya di seluruh negeri Muslim tidak ada yang sholat tarawih misalkan. Seluruh dunia nggak ada yang sholat tarawih. Apa hukumnya? Hukumnya dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Tapi ada yang dituntut dari agama ini yang tidak dilakukan. Tapi kalau sudah ada melakukan, berarti seluruh umat Islam di dunia itu sudah gugur dosanya. Karena sudah ada yang melakukan. Itu namanya sunnah kifayah. Tapi dilihat juga, kalau ibadah itu merupakan syiar, maka bahkan para ulama ada mengatakan kalau itu syiar Islam, contohnya adzan misalkan. Kok tidak ada adzan, maka harus ditegakkan apa namanya? Ditegakkan hukum itu agar syiar Islam itu ada. Yang berikutnya ada mengatakan fardu ain. Wajib secara individu. Ini mazhab Hambali. Pilihan mazhab Hambali itu wajibnya secara individu. Kenapa wajib secara individu? Sebab ada satu hadis yang mengatakan ada orang buta datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
beliau itu karena buta, tidak ada yang menuntun untuk ke masjid, maka beliau datang kepada Rasulullah. Bolehkah saya untuk meninggalkan sholat berjamaah? Karena beliau punya alasan. Satu, tidak ada yang menuntun. Dua, kasirul hawam. Banyak binatang-binatang yang mungkin menyengat. Mungkin ular, kalajengking, dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah mengizinkan. Rasulullah mengizinkan. Terus ketika orang itu pergi, Rasulullah memanggil lagi. Hal sami'atan nida? Kamu mendengar nggak adzan? Kamu mendengar adzan nggak? Tentunya adzan di sini adzan normal, Pak, ya, tidak pakai pengeras suara. Saya tidak tahu kira-kira berapa meter suara seseorang ketika adzan itu terdengar. Tentu di tempat yang normal, ya, tidak di kebisingan, di tempat normal. Saya tidak tahu ini Pak eh, eh, Yanuar, ya, kalau penjaga gawang berteriak, penjaga gawang itu dengar nggak itu? 100 meter itu. Tergantung, Pak. Sepertinya tidak. Tidak, ya, 100 meter. Ya begitulah kira-kira. Kalau pakai mikro apa namanya pengeras suara, ya berat itu kalau pakai pengeras suara. Tentu konteks zaman itu adalah dengan suara biasa. Jadi kalau mendengar azan itu, ketika Nabi mengatakan hal sami'tan nida, apakah aku mendengarkan azan? Kata beliau, ya Rasulullah, saya mendengar. Fa'ajib. Nah, kalau kamu mendengar, penuhi panggilan itu. Kepada itu orang yang buta. Itu untuk orang yang buta. Rasulullah tetap mengatakan kalau begitu penuhi panggilan itu. Dalil yang kedua adalah ketika di dalam peperangan itu masih ada namanya sholat khauf, sholat di medan tempur dan dengan imam. Padahal itu kematian di atas, jadi kematian mengintai. Pada saat di medan tempur, musuh mengintai, kematian bisa datang kapanpun, itu pun tetap dilakukan dengan berjamaah. Nah, apalagi di waktu-waktu yang tidak tempur gitu ya. Maka ulama mengambil kesimpulan, oh kalau begitu ini hukumnya wajib. Yang ketiga, Nabi pernah mengatakan ketika mendengar ada orang tidak berjamaah, kata beliau, aku akan meminta orang untuk menjadi imam, nah akan aku suruh orang kumpulkan kayu-kayu bakar. Dan akan aku bakar orang-orang yang tidak pergi berjamaah. Maka dari hadis itu, ancaman hadis itu, maka diambil kesimpulan, oh kalau begitu sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Jadi banyak lagi apa namanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama yang mengatakan sholat jamaah itu hukumnya fardu ain. Nah, fardu wajib itu dibagi dua. Ada yang fardu ain yang mengenai setiap individu, ada yang fardu kifayah wajib juga, tapi sebagian saja. Artinya kalau di satu tempat sudah ada yang berjamaah, maka gugurlah kewajiban untuk semua muslim itu. Artinya sudah ada yang datang untuk pergi sholat berjamaah. Jadi dia sudah melakukan kewajiban itu, meskipun tidak semuanya. Seperti hukum-hukum yang apa namanya berkaitan dengan fardu ain yang lain. Contoh, mengurus jenazah, itu kan fardu kifayah. Jadi kalau tidak ada yang mengurus, berarti dosa semuanya. Tapi kalau sudah ada sebagian yang mengurus, maka gugurlah dosa dari semua kaum muslimin. Jadi yang mengatakan wajib terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan itu fardu ain, setiap individu terkena kewajiban itu. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau sebagian muslim sudah melakukannya, maka gugurlah kewajiban untuk berjamaah dari yang lain. Nah, di sini terjadi perbedaan. Kalau di pilihan Imam Nawawi, madzhab Syafi'i juga, dan bahkan itu pendapat yang lebih muktamad, pendapat yang terkuat dalam madzhab Syafi'i, sholat jamaah itu fardu kifayah, bukan sunnah muakkadah. Yang keempat, ini bukan hanya sekedar wajib, tapi wajib dan menjadi syarat sahnya sholat. Artinya, kalau sholat tidak berjamaah, sholat tidak sah. Ini yang paling berat ini. Jadi itu menjadi syarat sahnya sholat. Ya. Artinya sholat ya harus berjamaah, wajib berjamaah. Kalau tidak berjamaah, maka tidak sah sholat itu. Ini satu paket sebetulnya. Antara sholat fardu dengan jamaah itu satu paket. Ini pendapat yang paling berat dan ini dipilih oleh beberapa ulama. Misalkan Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Dalilnya apa? Dalam hadis Ibnu Mas'ud, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholat seseorang. Ini bagi yang mengatakan wajib ya.
maka la sholata itu la tasihhus salat. Tidak sah salah seseorang yang di dekat masjid kecuali di dalam masjid. Tapi yang mengatakan wajib apa namanya fardu ain dan bukan syarat sah salat ya la kamala, tidak sempurna salah seseorang yang di dekat masjid kecuali di dalam masjid. Eh, Apapun lah hukum yang kita pilih, semuanya mengatakan salat jamaah itu utama. Jadi fadilahnya luar biasa. Jadi bisa jadi memilih sunnah muakkadah, memilih apa fardu kifayah, atau mungkin ada yang mengatakan memilih fardu ain. Meskipun yang ini agak repot juga, Pak. Yang memilih pendapat wajib ain. Contohnya, misalkan Bapak pergi naik pesawat ke satu negara yang tidak ada orang di situ. Jamaah itu, memanggil jamaah itu agak repot. Berjamaah dengan siapa, tempatnya di mana. Nah, jadi silahkanlah pilih apa namanya pendapat. Kalau di mazhab Syafi'i hukumnya dua. Yang mu'tamad, asli yang paling kuat mengatakan itu fardu kifayah, dan juga ada mengatakan sunnah muakkadah. Berikutnya, eh, kapankah makmum dianggap mendapatkan sholat berjamaah? Jadi mendapatkan ada dua apa namanya, dua jenis. Satu mendapatkan rakaat, dua mendapatkan jamaah itu sendiri. Nah, kapankah dihitung masih mendapatkan satu rakaat atau mendapat rakaat? Yaitu ketika imam masih dalam keadaan rukuk. Ketika imam masih dalam keadaan rukuk. Jadi sebelum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, itu berarti dia masih mendapatkan satu apa satu satu rakaat gitu. Eh, itu hadisnya sebetulnya itu Rasul sedang sholat. Kemudian ada sahabat namanya Abu Bakrah. Abu Bakrah itu masuk masjid dan Nabi dalam keadaan rukuk. Beliau langsung rukuk di tempat itu ya. Jadi rukuk di pintu itu. Rukuk di pintu. Kemudian jalan apa namanya? Jalan menuju ke shaf. Kemudian Nabi itu kan punya satu kekhususan. Jadi Nabi itu ketika sholat itu bisa melihat yang di belakangnya. Itu kekhususan Nabi itu. Jadi ketika Nabi sedang sholat, Nabi itu bisa melihat yang di belakangnya. Itu kekhususan beliau. Nabi itu melihat itu. Nah, selesai sholat, beliau menegur sahabat yang tadi apa namanya melakukan itu. Kata beliau, ya haris wala ta'ud. Perhatikanlah sholat itu. Maksudnya datanglah awal. Jangan ulangi yang seperti itu. Ada juga yang membaca, jadi ada tiga bacaan ya. Dalam bahasa Arabnya ya ta, ain, dan dal. Yang pertama wala ta'ud, jangan kamu ulangi yang seperti itu. Ada juga yang membaca wala tu'id, tidak usah diulang. Artinya itu sudah dianggap satu rakaat, sudah sah seperti itu. Ada yang membaca wala ta'du, jangan lari. Jangan lari. Jadi ya datanglah ke masjid sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai lari-lari. Kadang-kadang kita sedang berjamaah tiba-tiba mendengar itu orang lari ya. Lari untuk apa namanya mendapatkan imam. Semestinya tidak perlu. Ya jalan biasa saja. Jalan dengan tenang. Sebab sholat itu tujuannya adalah lidzikri, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau lari nanti dikhawatirkan mengganggu khusyuan. Jadi tersengal-sengal nanti ketika apa namanya sampai di soft, maka tidak akan khusyuk. Yang kedua, mengganggu konsentrasi orang yang sholat. Otomatis ketika ada yang lari seperti itu, gedebak-gedebuk di masjid itu, orang pikirannya sudah tidak fokus lagi. Ini siapa kira-kira? Dan biasanya kalau sedang salam, orang akan cari-cari siapa tadi yang ini mengganggu khusyuan. Yang kedua, makmum yang mana yang masih mendapatkan fadilah jamaah. Jadi jamaah itu ada fadilahnya. Jadi kapankah orang masih bisa mendapatkan fadilah? Jadi ketika imam belum mengucapkan salam yang pertama. Kalau sudah salam pertama terucapkan, ya selesailah apa namanya? Fadilah jamaahnya. Selesai sudah tidak. Tapi kalau belum mengucapkan, meskipun tahiyat akhir. Nah ini juga kalau kita sedang sholat, kemudian mendapatkan imam dalam keadaan apapun, maka kita segera ikuti. Nah itu pentingnya juga, jangan sampai lupa. Pastikan bahwa takbir kita itu takbiratul ihram. Jadi contoh imam sedang rukuk misalkan. Kita bertakbir. Ini takbir apa ini? Kita harus pastikan takbir kita itu takbiratul ihram. Kalau Bapak meniatkan takbir rukuk itu gak sah itu. Kenapa? Karena takbir rukuk itu tidak rukun. Tapi takbiratul ihram itu rukun.
Jadi pastikan, jadi ada dua takbir. Satu takbir untuk membuka sholat itu, yaitu dengan takbiratul ihram, dan takbiratul ihram itu adalah ucapannya, bukan gerakannya. Jadi gerakan itu sunnah, Bapak mengangkat tangan itu sunnah, tapi ucapan Allah itu rukun. Jangan sampai nanti tangan bergerak, ini nggak baca, gitu ya. Itu takbiratul ihram itu adalah dengan ucapan itu. Nah, selesai Allahu Akbar untuk takbiratul ihram, maka disunnahkan untuk membaca takbir berikutnya, takbir untuk ruku. Berarti Allahu Akbar itu untuk takbir yang ruku, begitu. Nah, kalau orang masih mendapatkan imam pada saat dia duduk tahiyatul akhir, belum salam, maka masih mendapat fadilah berjamaah. Tentu pahalanya beda. Pahala yang pertama dari awal dan ini pahala yang sudah di ujung ya berbeda. Tapi fadilahnya insya Allah masih mendapatkan fadilah berjamaah. Berikutnya adalah apa namanya di antara syarat-syarat sahnya salat berjamaah itu, ini tentang niat. Makmum meniatkan untuk bermakmum. Jadi makmum itu niat untuk mengikuti, iqtidak dengan imam. Kalau kita salat berjamaah, kita mengikuti imam berniat seperti itu. Adapun niat imam untuk menjadi imam itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Kecuali untuk sholat Jumat. Jadi kalau Bapak menjadi imam sholat Jumat, itu wajib untuk menentukan itu sholat Jumat. Kemudian ketika niat itu apa sebetulnya yang kita niatkan itu ya? Yang pertama adalah niat itu berartinya menyengaja sholat. Jadi kita memang bermaksud untuk sholat dalam hati kita. Yang kedua, menentukan sholat tertentu. Ini sholat apa? Jadi bukan asal takbir saja begitu. Ini sholat apa? Pastikan ini sholat duhur kah? Sholat maghrib kah? Ini fardu kah atau tidak? Gitu. Ditentukan sholat itu. Nah, apabila makmum, maka dia menambah satu lagi, yaitu dengan niat mengikuti imam. Dan fungsi imam itu diikuti makmum. Jadi kalau ada imam sedang sholat, maka makmum mengikuti gerakan-gerakan imam itu. Maka kalau misalkan orang yang apa namanya, misalkan imam sujud sahwi, gitu ya. Lupanya imam itu di rakaat pertama. Imam melupa di rakaat pertama. Nah ini makmumnya itu belakang masbuk. Ya. Masbuk berarti dia tidak ikut lupa, tidak mengikuti kelupaan itu. Nah pas di akhir imam sujud sahwi, dia pun mengikuti imam, mengikuti sujud sahwi. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sebab imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam kemudian apa namanya? Makmum tidak terhalang ya, tidak terhalang oleh apa namanya? Oleh sesuatu. Artinya mengikuti logikanya begini. Namanya saja mengikuti. Kan harus tahu yang diikuti. Baik dari gerakannya atau dari suaranya. Tapi kalau tidak tahu sama sekali, nah ini pun relatif juga, Pak. Kadang-kadang suara terdengar, gitu ya. Atau misalkan mikrofon mati, akhirnya menjadi tidak dengar. Kalau jamaah tersambung ya, insya Allah masih dianggap itu sebagai mengikuti imam. Sebab zaman dulu dengan zaman sekarang tentu berbeda, Pak. Zaman sekarang itu membeludak jamaah-jamaah sampai ribuan ketika apa namanya ketika di masjid, di Masjidil Haram sampai jutaan seperti itu. Itu kalau qadarullah misalkan mikrofonnya mati ya itu luar biasa itu bisa bisa kacau apa namanya. Bahkan bukan hanya itu. Kadang-kadang imam yang tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada jamaah, terutama jamaah perempuan, ketika imam misalkan tiba-tiba membaca surat yang di situ ada sujud tilawah. Jadi ada sujud tilawah. Pas sujud tilawah itu makmum di jamaah itu nggak ngerti itu. Takbirnya itu takbir ruku atau takbir apa namanya sujud tilawah. Akhirnya imam sujud apa namanya sedang sujud, makmumnya sedang ruku karena tidak tahu. Nah, oleh karena itu kalau kita memang jadi imam dan ingin sujud tilawah, sebelum membaca itu diinformasikan kepada makmum. Biar nanti enak gitu ya, tidak terjadi kekacauan ketika sholat. Sebab makmum imam itu menanggung perbuatannya apa namanya, makmum menanggung makmum luar biasa itu tanggung jawabnya luar biasa. Jadi makmum tidak terhalang. Kemudian posisi makmum, ini maaf, posisi makmum itu di belakang imam. Nah, ini kalau di madzhab Syafi'i, Pak ya. Madzhab Syafi'i itu makmum di belakangnya imam. Tapi
Jadi lihat berapa jumlah makmumnya. Kalau berdua itu posisi tetap menggeser ke belakang. Posisi tetap menggeser ke belakang meskipun tidak apa namanya? Tidak jauh tapi menggeser ke belakang untuk memposisikan dia sebagai yang mengikuti imam yang diikuti. Tapi ada juga yang memahami di samping gitu ya, di sampingnya imam. Di jadi apa namanya? Lurus gitu di samping kanannya. Sebab ada beberapa riwayat yang Nabi meletak makmum di samping kanan. Nah, dari riwayat itu akhirnya berbeda pendapat. Tapi yang di mazhab Syafi'i, makmum posisinya di belakang imam dan tidak boleh di depannya. Kalau di depannya, maka batal sholatnya. Berikutnya kita baca di detailnya di kitab namanya Kifayatul Akhir karya Syekh Al-Ghazi. Wa yajuzu ayyatammal hurru bil abdil wal balighi wal murahiq. Dan boleh bagi orang yang merdeka untuk diimami oleh hamba dan orang yang balik diimami oleh al-murahiq. Apa dasarnya? Dasarnya bahwasanya hamba sahaya itu bisa menjadi imam orang merdeka karena Aisyah dari Sayyidah Aisyah. Karena ya ummuha abduha zakwan. Jadi Sayyidah Aisyah itu punya imam ketika Rasul sudah meninggal tentunya. Punya imam, bahkan ketika taraweh pun beliau yang mengimami, namanya Zakwan. Zakwan ini hamba sahaya dan menjadi imam apa namanya orang yang merdeka. Naam al-hurru aula minal abdi. Memang betul orang merdeka itu dari sisi banyak hal itu lebih utama daripada hamba. Kenapa? Karena orang yang tidak merdeka itu kan ini juga perlu pembahasan juga Pak namanya tentang kenapa kok dalam Islam itu ada hamba dan seterusnya. Apakah memang harus begitu atau bagaimana? Ini perlu penjelasan panjang tapi sekilas saja. Jadi namanya hamba sahaya itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada. Sejak zaman Nabi Musa, bahkan cerita Nabi Yusuf kita tahu semua. Nabi Yusuf itu dari Bani Israel. Ketika beliau dientas dari sumur, dikeluarkan dari sumur, dijual itu kan. Dijual. Artinya beliau menjadi hamba statusnya di Mesir itu. Ini sudah ada itu. Nah, tradisi itu bukan hanya di Islam saja, di Romawi, di peradaban-peradaban lama itu sudah ada penghambaan orang itu. Nah, Islam hadir dalam kondisi seperti itu. Islam hadir dalam keadaan dunia seperti itu. Nah, kemudian bagaimana hamba sahaya itu muncul? Atas sebabnya itu apa? Sebabnya peperangan. Jadi hukum perang itu yang kalah perempuan dan anak-anak itu menjadi hamba. Yang laki-laki juga bisa menjadi hamba tergantung pilihan apa namanya? Pilihan pimpinan di situ. Nah, itu hukum perang zaman itu. Loh, mungkin ada yang mengatakan, oh kenapa Islam tidak membebaskan saja begitu? Dibebaskan saja untuk menunjukkan keindahan Islam, keramahan Islam, baiknya Islam dibebaskan. Oh, kalau dibebaskan menzalimi siapa? Menzalimi orang Islam yang ditawan gitu. Jadi kalau tawanan Islam kemudian dibiarkan, sementara tawanan musuh dibebaskan kan tidak adil itu. Ini tidak adil. Akhirnya ya itu semua tergantung kebijakan imam, tergantung kebijakan apa namanya pimpinan Muslim. Tidak wajib sebetulnya untuk membebaskan atau tidak ada pilihan. Ada tawanan yang dihukum mati, penjahat-penjahat perang. Ada tawanan yang dijadikan tebusan. Ada tawanan yang dimerdekakan dan seterusnya. Itu semua pilihan-pilihan apa namanya pilihan dari pimpinan kaum muslimin. Nah, pada saat Islam datang dan penghambaan itu ada, tentu untuk menghapuskan sama sekali tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, oleh karena itu Islam sangat menganjurkan dengan sekian banyak hukum-hukum itu diantaranya adalah pemerdekaan hamba. Orang yang puasa melanggar hukum tertentu memerdekakan hamba. Orang yang haji melanggar tertentu memerdekakan hamba. Orang bersumpah tidak memenuhi memerdekakan hamba. Orang jadi banyak sekali Pak, apa namanya? Banyak sekali anjuran-anjuran untuk memerdekakan hamba sahaya. Pembebasan hamba itu luar biasa. Banyak sekali pintu-pintu untuk membebaskan hamba. Nah, adapun membebaskan sama sekali di zaman itu memang tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Itu baru yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ada
punishment, ada denda berupa pembebasan hamba. Belum lagi motivasi-motivasi. Motivasi-motivasi Nabi tentang memerdekakan hamba itu banyak sekali. Sangat luar biasa. Jadi Islam itu ruhnya memerdekakan hamba sahaya. Nah, zaman itu ada juga. Dan kita harus tahu, dalam Islam itu hamba sahaya itu diperlakukan luar biasa. Bahkan imam-imam besar yang menjadi tokoh-tokoh dunia Islam zaman-zaman abad ketiga, kedua itu banyak sekali yang bapaknya itu hamba sahaya. Sangat banyak. Dihormati, dihargai, dan menjadi orang hebat. Bilal bin Rabah itu sahabat yang zaman di Mekah sama sekali tidak diperhitungkan oleh orang-orang Mekah. Tapi ketika masuk Islam, luar biasa. Dipilih Nabi menjadi muadzinnya. Muadzin Nabi. Bahkan ketika Fathu Makkah, beliau itu diminta naik ke atas Ka'bah untuk azan. Itu penghormatan apa lagi itu? Ka'bah diduduki oleh beliau. Ka'bah di di apa namanya? Dipijak oleh beliau dari atas oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Bahkan sampai saat itu ketika Fathu Makkah, Ikrimah, putra Abu Jahal itu, ketika melihat dari kejauhan, apa dia katakan? Alhamdulillah bapak saya sudah meninggal. Maksudnya Abu Jahal. Kalau tidak, betapa tersiksanya melihat Bilal naik apa namanya? Naik ke atas Ka'bah itu. Itu tentang hamba sahaya. Nah, di apa namanya? Tentu perlu pembahasan panjang lebar tentang hamba sahaya. Nah, hamba sahaya itu bisa menjadi itu pun luar biasa ya. Di fikih sampai disebutkan dan boleh orang merdeka diimami oleh hamba. Itu luar biasa itu. Hamba sahaya itu status yang slavery, Web. Itu bukan bukan hanya orang miskin, bukan hanya orang yang susah, bukan. Tapi orang yang haknya sangat terbatas. Wal balighu bil murahik. Kemudian orang balik diimami oleh al murahik. Murahik itu ya usia-usia yang sudah bisa membedakan mana baik mana buruk tapi belum balik. Biasanya usianya 7 tahun. Itu sudah namanya 7 tahun, 8 tahun begitu. Nah, dari mana dalilnya? Wa amma jawazul iqtida bis sabi. Adapun kebolehan untuk mengikuti imam anak-anak, fali anna Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, sebab ada seorang anak di zaman Nabi namanya Amr bin Salamah, kana ya ummu qaumahu ala ahdi Rasulillah. Beliau itu menjadi imam, mengimami kaumnya pada zaman Nabi, wa huwa ibnu sittin aw sab'i sinin. Padahal usia beliau itu baru kira-kira 6 atau 7 tahun. Jadi ceritanya di satu perjalanan, orang-orang ini muslim semua. Dan tentu mungkin ada yang masih awal-awal Islam, sehingga belum banyak tahu tentang agama. Setelah tiba waktu sholat, dicari-cari siapa imamnya. Ternyata dari sekian banyak rombongan itu, yang paling banyak hafalannya hanya ini. Anak ini namanya Amr bin Salamah. Kemudian mereka meminta dia untuk jadi imam. Gitu. Oleh karena itu, summal balik. Naam, al-baligu aula. Betul, orang balik lebih utama daripada anak-anak. Wa in kana as-sabiyyu afqah wa aqra lil ijma'. Jadi kalau memang ada apa artinya boleh Pak ya? Boleh, bukan berarti utama, boleh. Yang lebih utama adalah diimami orang yang balik gitu. Diimami oleh orang yang balik. Sebab apa? Sebab kalau anak-anak jadi imam, itu takutnya makmumnya itu ingat dia main-main apa jadi tidak khusyuk itu. Ingat dia masih rewel, masih apa bertengkar dengan kawan-kawannya, atau tidak bisa menjaga diri anak-anak. Tapi sah kalau misalkan dia menjadi imam. Maka di sini ditekankan, na'am al-balighu aula minas sabih. Orang yang sudah balik itu lebih utama dibandingkan sobi, dibandingkan yang masih anak-anak. Wa inkana sobiyyu, wa inkana sobi afqaha, wa aqra'a. Meskipun yang anak kecil itu lebih banyak hafalannya, lebih pinter bahkan, lebih bagus bacaannya. Lil ijma' ala sihhat tidak bi khilafis sobi. Sebab apa bedanya? Sebab kalau balik itu ijma, semuanya sepakat boleh. Tapi kalau imamnya anak-anak itu diperselisihkan. Gitu. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak. Yang kedua, wali annal baligha salatuhu wajibatun alaihi. Sebab yang balik itu salatnya wajib. Fahuwa ahras. Kalau orang tahu itu wajib, maka insya Allah dia lebih perhatian.
dengan menjaga hukum-hukum sholat dibandingkan dengan anak-anak yang sholat itu tidak wajib gitu. Wa kalamu Rafi'i yush'iru bi'adami karahati imamis sabi. Dalam madzhab Syafi'i, Imam Rafi'i mempunyai satu. Jadi dalam madzhab Syafi'i apa ya? Ada dua imam yang menjadi apa namanya? eh ini penghimpun dan perumus, yaitu satu Imam Nawawi, dua Imam Rafi'i. Ini Imam Rafi'i ini, namanya Rafi'i. Imam Rafi'i Abdul Karim Ar-Rafi'i itu ulama besar pada abad ke-6 kalau nggak salah. Nah, beliau itu menjadi tokoh besar diperhitungkan keputusan-keputusan hukumnya. Yang kedua adalah Imam Nawawi. Nah, di sini disebut wa kalam Rafi'i, dari kitab Imam Rafi'i disebutkan bahwasanya kalau ada anak-anak jadi imam itu tidak makruh. Walakin al-Buaiti at-tasrih bil karaha. Kalau Imam Al-Buaiti murid Imam Syafi'i, mengatakan itu makruh. Wa kulluhu fis sabil mumayyiz. Yang dimasukkan di sini adalah anak kecil yang sudah mumayyiz, sudah berusia kira-kira 6 tahun. Wa amma ghairu mumayyiz, adapun anak yang belum mumayyiz, nah yang masih 4 tahun, 5 tahun, fasolatuhu batilah. Jadi sholatnya itu tidak sah. Kenapa? Lifuqdanin niat, gak ada niatnya. Maksudnya dia tuh belum paham tentang sholat itu. Jadi pastikan bahwa kalau mengikuti anak-anak, pastikan dia sudah murahik minimal, sudah hampir puber gitu, tapi belum puber, sudah paham. Maaf, Eh, saya minum dulu Pak ya. Ya, Pak Muntahat, terima kasih banyak atas kajian materinya. Insya Allah ilmunya bisa diamalkan dan jadi ibadah. Berhubung sekarang sudah kurang lebih 1 jam paparan materi, Betul Pak. apa bisa Masya Allah. kita buka sesi tanya jawab? Insya Allah mungkin ini butuh kajian berikutnya nih Pak untuk membahas Baik-baik, detail. insya Allah. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh silahkan. Sementara saya ada satu pertanyaan dari Mas Aris. Benar, bukan satu, ada 3 pertanyaan dari Mas Aris. Saya baca mungkin satu-satu. Pertanyaan pertama, Pak, setelah imam membaca Al-Fatihah, lalu membaca surat pendek, ada beberapa yang bilang bahwa kita perlu lagi membaca Al-Fatihah masing-masing, tapi juga Pak Ustadz tadi memberikan eh, kajian bahwa kita harus mendengarkan apa yang dibacakan dengan imam surah pendeknya itu. Yang benar yang mana nih Pak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya bisa itu Pak ya, saya share Pak ya, Pak Yanwar ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi, nah ini, oh mana tadi? Sini, baik. Eh, Hukum membaca Fatihah bagi makmum ya dalam sholat. Ada perbedaan pendapat dalam apa? Dalam beberapa madhab. Kalau di madhab Hanafi, Fatihah itu tidak rukun. Jadi Bapak lihat tuh orang yang di Turki, orang India, orang Pakistan. Kalau imam membaca, semuanya diam. Bapak cek gitu. Maka mendengarkan aja. Jadi tugas makmum itu mendengarkan imam. Gitu. Jadi kalau imam sedang membaca, maka makmum mendengarkan saja. Gitu. Itu dalilnya apa? Dalilnya ya tadi itu. Di surah Al-A'raf tadi itu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, maka apa tugas kita? Fastami'u lahu, dengarkanlah bacaan itu. Wa ansitu, dan juga perhatikanlah baik-baik. Itu. Nah, dari ayat itu akhirnya diambil kesimpulan berarti apa namanya? Tugas makmum adalah mendengarkan. Dan dalil kedua, Fatihah tidak harus Fatihah. Kenapa? Ada ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Quran. Tidak harus Fatihah. Dari dalil itu akhirnya ada dua pendapat. Pendapat pertama, berarti Fatihah bukan rukun. Nah, karena di kita di madzhab Syafi'i di Indonesia, sekali lagi saya ingin sampaikan Bapak Ibu ya. Jadi kalau disebut madzhab Syafi'i itu bukan berarti apa namanya itu karangan madzhab Syafi'i, bukan begitu. Tapi sholat itu yang dari Nabi diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Jadi sebetulnya madzhab Syafi'i atau madzhab Hambali, madzhab Maliki itu saya mengikuti sholatnya Nabi, tapi mengikuti riwayat Imam Syafi'i, begitu.
saya mengikuti sholatnya Nabi, tapi melalui jalur Imam Syafi'i. Nah, dalam madzhab Syafi'i, maka ketika disebut madzhab Syafi'i artinya himpunan dari Imam Syafi'i sampai ke guru-gurunya, Pak. Sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin begini, agar apa namanya agak cukup jelas. Minta maaf, saya ada slide yang mudah-mudahan di sini. Bentar, Pak ya. Eh, Silakan, Pak. saya khawatir jangan sampai nanti ada kekeliruan memahami tentang madhab gitu ya. Kenapa kok disebut madhab Syafi'i kok tidak Nabi? Iya, itu dari Nabi, tapi melalui jalur Imam Syafi'i. Sementara saya cari apa namanya, satu slide yang berhubungan dengan itu. Oke. Ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau belajar fikih itu pasti akan disebut madhab Hanafi, madhab Maliki, kitab apapun, kitab-kitab tafsir yang tebel-tebel itu pasti menyebut madhab Syafi'i, madhab Maliki itu. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan, ini aslinya di sini Pak ya. Nah, ini aslinya itu nih. Ini apa? Kitab besar. Ini kelihatan Pak ya? Agak susah sih, Pak. Nah, ini. Ini sanadnya Syafi'i ke murid-muridnya. Begitu. Terus ke murid-muridnya. Nih, ke bawah terus sampai ada tahun-tahun meninggalnya terus begitu. Terus panjang Pak ya. Ini sanadnya. Jadi Imam Syafi'i punya murid sampai ke Imam Nawawi, Imam Rafi'i itu begitu. Nah, Imam Syafi'i ke atas. Imam Syafi'i ke atas, Bapak lihat itu, dia apa di gambar itu. Imam Syafi'i itu berguru dari banyak guru. Di Madinah berguru, di Makkah berguru, di Yaman berguru, di mana? Di Baghdad berguru. Nah, ini contoh tentang sholat nih. Bapak lihat slide ini ya. Jadi, dalam satu kitab namanya Syiar Alamin Nubala, Ibrahim bin Muhammad mengatakan, Ma ra'aitu ahadan ahsana salatan min Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i. Saya belum pernah melihat orang yang sholatnya lebih bagus daripada Imam Syafi'i. Kenapa begitu? Wadzalika annahu akhadha min Muslim ibn Khalid Az-Zanji. Sebab beliau itu berguru, mengambil cara saya itu dari gurunya namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ini mufti Mekah, Pak. Mufti Mekah ini tak saya urutkan di sini nih. Kemudian Muslim dari mana? Wa akhadha dari Ibnu Juraij, dari Abdullah ibn Juraij. Kemudian dari mana? Dari Atha bin Abi Rabah. Dan Atha bin Abi Rabah min Abdullah bin Zubair. Ini sahabat ini. Abdullah bin Zubair ini. Ini sahabat yang pertama lahir di Madinah. Jadi sahabat yang pertama lahir setelah hijrah itu adalah Abdullah. Ini cucu siapa? Cucu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abdullah bin Zubair itu, Bapak bisa bayangkan, mudah sekali membayangkannya. Jadi anak-anak biasanya sholat itu mengikuti bapaknya atau kakeknya. Cara gerakannya, cara apanya, mengikuti bapaknya atau kakeknya. Nah, Abdullah bin Zubair ikut kakeknya, ikut Abu Bakar As-Siddiq. Dari mana? Dari Rasulullah SAW. Jadi sambung sanadnya itu. Inilah sholat yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Maka di sini kita perhatikan. Jadi dari mengambil dari Muslim bin Khalid Az-Zanji, dari Muslim bin wa akhadha Muslimun min Ibnu Juraij, wa akhadha Ibnu Juraij min Atha, wa akhadha Atha min Abdullah bin Zubair, wa akhadha Ibnu Zubair min Abu Bakar As-Siddiq, wa akhadha Abu Bakar As-Siddiq min Nabi sallallahu alaihi wasallam min Jibril alaihi salam, dari Jibril alaihi salam. Maka itu ketika Bapak Ibu ikut madzhab Syafi'i atau madzhab Hambali atau madzhab Hanafi itu ada sanadnya sambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai keliru memahami apa. Kalau saya sebut madzhab Syafi'i bukan berarti kemudian oh ini karangan beliau, bukan, sama sekali bukan. Ada sanadnya sambung. Bahkan ini sanad sholat saja nih dari Imam Syafi'i. Nah, tadi kembali ke tadi itu di madzhab Syafi'i mengikuti hadis ini. Bapak lihat ya, kenapa Fatihah dibaca. Hadis ini kalau kita lihat Sunan Ibnu Majah dan banyak lagi di hadis-hadis yang lain disebutkan begini hadisnya. Kullu salatin, setiap salat, la yuqra'u fiha bi Fatihatul Kitab, yang di situ tidak ada Al-Fatihah, fahiya khidajun.
khidaj itu tidak sempurna. Jadi Ini makmum pun wajib membaca Al-Fatihah. Meskipun, jadi terus bagaimana caranya? Kapan membacanya? Oleh sebab itu, dalam tata cara sholat, ketika makmum sudah selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ada jeda sejenak. Memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca apa namanya? Al-Fatihah. Terus nanti baru baca surat. Begitu prakteknya. Untuk mempraktekkan apa namanya? Hadis ini. Jadi dari hadis ini, maka kullu salatin, setiap salat, la yukra'u fiha bi fatihat kitab, yang tidak dibaca di situ Al-Fatihah, baik imam ataupun makmum, maka fahuwa khidajun fahiya khidajun fahiya khidaj. Khidaj itu pincang, Pak, ya. Ya tidak sempurna. Oh gitu. Kak, dalam madzhab Syafi'i, khidaj itu, lihat nih, ada lagi man shalla salatan, whoever prayer without reciting the Al-Quran, his prayer is aborted. Man shalla salatan lam yaqra fiha bi Quran, baik imam atau makmum, fahiya khidajun, hiya, sampai 3 kali loh Pak. Hiya khidajun, hiya khidajun, hiya khidajun, ghairu tamam, enggak sempurna. Mudah-mudahan itu bisa menjawab apa namanya, kenapa. Kemudian soal yang kedua tadi, kedua adalah apa ya yang kedua tadi? Yang belum kedua, Pak. Ini cuman salat. balas saya baca lagi pertanyaannya. Yang pertama tadi, setelah baca Al-Fatihah dan Amin, itu makmum apa mendengarkan saja bacaan surat pendek dari imam, Iya, atau makmum membaca Al-Fatihah dalam hati? Tadi baik. terus nyambung Jadi kalau pertanyaan yang Bapak tadi. Bapak ikut madzhab Syafi'i, ya ikut itu, wajib dibaca itu, rukun kan itu. Rukun membaca gitu. Yang kedua ini saya dilihat di chat, Pak, ya. Sholat di kabin, yang mendapat fadilah, Pak, ya. Mendapat fadilah. Tentu apa namanya? Fadilah sholat berjamaah. Adapun keutamaannya di masjid itu yang paling utama. Gini, Pak, tentang contoh. Saya sholat jamaah di mana? Di rumah saya, itu juga dihitung sebagai jamaah. Dan minimal 2 orang. Jamaah di kebun, jamaah di kantor, dihitung sebagai jamaah. Tapi ada afdoliyah. Yang paling utama tepat pada waktunya. Yang paling utama di masjid. Jadi di surau pun bagus, tapi lebih utama di masjid. Kalau ada 2 masjid, satu jamaahnya sedikit, satu jamaahnya banyak, ya lebih utama yang banyak itu. Satu masjid, satu lebih utama. Ada Madinah dengan Mekah, ya tentu Mekah lebih utama begitu. Kalau kita bisa lebih utama. Yang ketiga, kadang suka jalan-jalan dan sholat di ruangan di baristo. Apa buka atau tidak? Kalau di apa namanya masjid itu ada definisinya, Pak. Definisi masjid itu yang sudah diwakafkan. Jadi, tapi kalau yang di rumah apa itu tidak disebut dengan tahiyatul masjid. Insya Allah di waktu berikutnya bisa kita diskusikan apa definisi apa namanya masjid itu. Baik Pak Yanuar, minta maaf agak Eh, panjang. Nggak bagus Pak jawabnya. Menyambung pertanyaan yang pertama Pak. Tadi kata Bapak kalau setiap sholat atau rakaat itu harus ada bacaan Al-Fatihah. Kalau tapi juga yang dinamakan kalau misalnya kita datang makmum telat tapi masih mendapatkan ruku, itu masih dapat 1 rakaat. Itu gimana Pak? Walaupun kita tidak baca Iya, Al-Fatihah. karena makmum menanggung imam tadi Pak, ya. Jadi itu fadilah jamaah itu, karena fadilah berjamaah meskipun makmum tidak baca tapi dihitung sebagai apa namanya rakaat yang sempurna. Jadi tidak perlu diulang. Itu kehebatan berjamaah tadi, bisa bisa menopang bahkan yang Fatihah sekalipun ditanggung oleh apa namanya oleh makmum, oleh apa oleh imam gitu. Buat teman-teman yang lain silahkan kalau ada pertanyaan tambahan. Ustadz, Om Yanur mau nanya. Oh iya, Silakan. Ibu. Kalau misalnya yang tadi Ustadz, kan kita boleh tertinggal imam dengan 2 rukun gitu. Kalau misalnya masih ada sempat apa namanya membaca Al-Fatihah pas sebelum ruku gitu, misalnya rukunya lama gitu. Terus kita baca Al-Fatihah itu boleh ya Ustadz mengejar rukunya atau lebih utama ikut aja langsung ruku Ustadz? Mana yang lebih utama Lebih Ustadz? utama ikut ya, lebih Ikut utama aja. ikut. Jadi Ya, nggak baca ikut Al-Fatihah ya? imam. Itu juga apa namanya mengikuti imam, maka kaidahnya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu jadikan untuk diikuti.
Nah, itu juga imam itu harus harus mengerti ya, mengerti artinya mengerti hukum-hukum. Jangan terlalu cepat, bahaya juga apa terlalu cepat. Nanti mengganggu kekhusyuan apa namanya imam. Juga jangan terlalu lambat. Bahkan yang lama-lama itu malah nggak boleh. Di sangat sangat tidak diharapkan oleh Nabi itu, imam lama-lama itu. Kenapa? Karena di belakangnya itu ada yang anak-anak, ada yang orang yang punya hajat, ada orang tua, bahkan sakit dan seterusnya. Jadi yang sedang-sedang. Oleh karena itu imam harus standar aja jadi imam itu. Jangan terlalu cepat-cepat, juga jangan terlalu apa namanya lambat. Bahkan Nabi pernah menegur eh, Mu'ad ibn Jabal, sahabat hebat ini, sahabat hafidz Quran. Ditegur karena terlalu lama. Maka beliau memberikan satu opsi ya. Jadi Mu'ad ibn Jabal, kalau kamu menjadi imam sholat raweh, maaf sholat isya, sholat isya. Kalau menjadi imam sholat isya, bacalah wadduha. Wadduha itu kan setengah ya, setengah apa namanya? Bahkan tidak sampai setengah itu. Dua, dua per tiga ya. Sepertiga lembar. Wadduha walaili. Artinya setengah lembar itulah. Untuk itu Nabi ya. Nabi memberikan satu panduan untuk sahabat-sahabat Nabi. Artinya level para sahabat Nabi. Itu setengah dari apa namanya? Setengah setengah lembar saja. Artinya untuk orang zaman sekarang, ya kita lihat jamaahnya. Kalau misalkan di pondok pesantren yang banyak hafidz Quran dan memang di pondok, ya silahkan. Tapi kalau misalkan jadi imam yang pagi-pagi ya, contoh di Kuala Lumpur, pagi-pagi orang sangat sibuk mengantar anak sekolah, mengantar itu, maka imam sholat subuh itu harus memahami jamaah itu. Jadi kalau ibu sedang sholat, kemudian imam sudah rukuk, maka fa'idha raka'a farka'u. Kalau imam sudah rukuk, maka segeralah ikut rukuk. Gitu. Jadi tidak dianjurkan untuk lama-lama apa namanya bersendiri itu. Dan imam insya Allah ketika rukuk bacaannya seakan subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Standar lah itu ya. Jadi makmum tidak boleh terlalu lama-lama apa namanya. Nanti ketinggalan fadilah-fadilah apa namanya. Yang kedua juga jamaah itu diharapkan seragam. Seragam semuanya. Jadi ketika imam rukuk, semuanya rukuk. Ketika imam, nah kadang-kadang ada yang lama sekali, Pak. Sujud itu sampai imam sudah tahiyat masih apa namanya? Masih sujud sendirian gitu. Ya kalau seperti itu silahkan dilakukan tapi di sholat sunnah sendirian silahkan. Mau berapa lama pun itu apa namanya? Insya Allah tidak itu tidak memudaratkan yang lain. Wallahu a'lam. Silakan dari Ambu atau Iqbal ada pertanyaan tambahan? Mau nanya yang lain lagi. Alhamdulillah tadi udah jelas Ustadz. Jazakallah khairan. Ya, Selanjutnya mau nanya tentang ini Ustadz. Adab dalam berjamaah misalnya di rumah kita bertamu. Kemudian kita tahu tamu kita bacaannya lebih baik. Tapi kan biasanya adabnya memang mempersilahkan tuan rumah untuk jadi imam ya Ustadz. iya. Nah itu kita sebagai tuan rumah misalnya bacanya asir, nggak apa-apa lah kita jadi imam. Padahal kita tahu bacaan makmum kita lebih baik misalnya. Itu gimana Ustadz? Terus Jadi memang ada hadisnya, Bu ya. Jadi apa namanya? Kalau seseorang bertamu, maka ini juga adab dalam agama kita. Kalau kita bertamu itu ada kaidah dalam pepatah Arab mengatakan al-dhaifu kal mayyit. Tamu itu seperti mayit. Ya terserahlah apa namanya kata tuan rumah. Termasuk ketika menjadi di waktu sholat. Jadi siapakah yang paling berhak menjadi imam ketika di rumah? Tuan rumah yang paling berhak. Yang paling berhak menjadi imam adalah tuan rumah. Tapi bukan berarti wajib. Contoh misalkan ya, ada imam Mekah, Syekh Syuram datang ke rumah ibu. Kemudian apa namanya bapak itu paling berhak jadi imam. Syekh Syuram bisa jadi makmum itu. Tapi ya kita akhirnya mikir kan, Masya Allah ini imam Mekah nih, ke imam Madinah itu. Tentu kita akan persilahkan beliau untuk menjadi imam. Gitu. Jadi itu bab adab ya. Artinya tamu itu jangan sampai menguasai apa tuan rumah gitu. Tamu jangan sampai mengatur tuan rumah. Kan imam itu mengatur ya. Yang sampai jadi yang paling afdol itu luar biasa ya. Rasul mengajarkan adab-adab bagaimana bertamu, tetap menjaga kesopanan bahkan dalam ibadah pun apa namanya harus sopan itu. Bahkan nanti insya Allah di berikutnya dan musafir tidak mengimami orang mukim. Nanti insya Allah kita bahas di waktu yang akan datang tentang bab apa namanya bab sholat jamaah. Musafir, misalkan saya datang ke Jerman, saya tidak menjadi imam di sana sebab apa? Saya musafir ya. Musafir itu kan orang asing, tidak tahu keadaan di situ. Contoh misalkan,
Ini juga tentang adab juga. Contoh di satu tempat orang itu semuanya kunut ya. Semuanya kunut subuh. Tiba-tiba ada musafir datang menjadi imam, tidak kunut. Kan jadi masalah itu, mengundang masalah. Yang sebetulnya fadilah jamaah itu bagus, tapi ketika ada hal yang tidak dipahami oleh jamaah, nanti menjadi fitnah, jadi persoalan lah itu. Malah meninggalkan banyak persoalan. Apalagi kalau sholatnya itu beda sekali gitu. Beda sekali yang tidak dipahami oleh makmum, tidak dipahami oleh tuan rumah. Oleh karena itu, termasuk di antara adab-adab berjamaah itu adalah eh, apa namanya, tuan rumah tetap menguasai apa namanya, menjadi yang paling berhak menjadi imam. Tapi mempersilahkan ya menjadi adab juga. Contoh guru kita datang ke rumah kita ya beliau kita persilahkan sebagai guru kita, guru Al-Quran, guru itu. Karena itu adab juga gitu. Adab juga mempersilahkan orang yang ahlinya di bidang apa namanya, di bidangnya untuk menjadi imam. Tapi kalau ibu ya, bapak menjadi imam ya sah, bahkan itu seperti itu kemasannya. Makmum apa namanya, mengikuti tamu mengikuti tuan rumah dan menjadi makmum. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawabannya. Teman-teman lain ada masih pertanyaan? Kalau tidak menyambung masalah tadi Pak musafir atau yang orang sedang bilang bepergian, fadilahnya berbeda nggak Pak untuk urusan sholat berjamaah? Oh iya Pak ya, tadi ada ini sebenarnya masih belum tuntas. Di poin-poin berikutnya sebetulnya akan kita sebutkan. Jadi itu memang tadi hukumnya ada mengatakan wajib, ada mengatakan fardu kifayah, ada mengatakan sunnah. Nah, siapakah yang orang-orang yang apa namanya tidak terkena atau seandainya meninggalkan tidak terkena hukum itu? Contohnya adalah perempuan. Perempuan itu afdalnya malah bukan berjamaah, afdalnya, tapi sholat di rumah. Tapi kalau berjamaah mendapat fadilah-fadilah itu. Kalau berjamaah mendapat fadilah-fadilah yang disebutkan tadi itu. Eh, ini juga kadang-kadang mempengaruhi itu kondisi satu negara atau satu tempat mempengaruhi hukum ini. Saya pernah punya kawan bertetangga dengan seorang kawan dari India subkontinent, Pak. Jadi istri saya mengajak istri beliau untuk pergi ke masjid pas sholat raweh, gitu. Tapi ternyata tidak mau, tidak mau karena di tempat di Bapak kalau tanya di India, di Pakistan, di Bangladesh itu perempuan tidak ke masjid, perempuan tidak ke masjid. Nah istri saya kemudian tanya, loh, tapi kamu kan pergi ke mall kemana-mana itu masa ke masjid tidak itu? Jadi malah kalau ke mall malah boleh gitu. Kalau belanja ke pasar malah boleh, tapi ke masjid kok malah tidak boleh gitu. Nah, sebetulnya ada kronologinya, Pak ya. Dulu pada zaman Aisyah radhiyallahu anha ada anak-anak muda, remaja pada zaman itu yang ke masjid kemudian tidak menghormati adab-adab masjid. Nah, makanya beliau sampai mengatakan kalau Rasulullah masih hidup tentu dilarang seperti ini. Kenapa? Karena tujuan jamaah tidak terpenuhi. Mungkin dandanya, mungkin apanya yang itu malah seharusnya berjamaah ingin mendapatkan kekhusyuan dan ingat Allah Ta'ala malah lain-lain yang didapat itu alasannya. Ayat satu. Yang kedua musafir ya. Musafir pun itu ya boleh berjamaah, tapi karena sendirian kan gimana berjamaahnya Pak, kalau sendirian. Gitu. Yang kedua orang sakit. Yang ketiga hamba sahaya. Hamba sahaya pun dia karena terikat oleh tuannya, maka berjamaah pun keluar dari hukum-hukum tadi itu. Tapi kalau berjamaah, semua itu, kalau berjamaah mendapat fadilah yang sama. Tapi penekannya tidak pada, karena kondisinya tadi itu, kondisi perempuan contohnya, Pak. Perempuan kalau seandainya dihukumi wajib, Bapak bisa bayangkan, perempuan dihukumi wajib untuk sholat jamaah itu bisa bisa terlantar, Pak. Anak-anak, kemudian rumah, dan seterusnya. Maka banyak hikmah lah. Kemudian kalau misalkan musafir diwajibkan berjamaah, repot sekali. Gimana nanti apa namanya mendapatkan masjidnya, orang apalagi zaman dulu yang musafir sendirian di hutan belantara di makanya uh, khitab tadi itu atau hukum tadi itu berkaitan dengan orang yang ada di rumah, laki-laki yang balik, laki-laki yang balik yang sehat ya. Yang hukum tadi itu mengenai kepada orang-orang ini. Wallahu a'lam.
Terima kasih banyak Ustadz Muntaha. Nanti insya Allah bisa kita itu rinci lagi Pak di pertemuan yang akan datang. Iya, insya Allah. Teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak, saya satu lagi pertanyaan, Pak. Tapi ini mungkin tidak eh, berkaitan langsung dengan berjamaah mengenai sholat Jumat, Pak. Kalau di Ya. Norwegia ini yang namanya khutbah itu biasanya sangat pendek, kurang lebih sekitar 5 menit atau 10 menit. Hukumnya gimana, Pak, kalau misalnya kita tertinggal khutbah hanya kebagian sholatnya saja? Apakah tetap sah? Oh, jadi kalau tinggal khutbah dan tetap sholat tetap sah Pak itu, tetap sah Jumatannya. Tapi nah ini berbeda dengan sholat apa namanya sholat jamaah, sholat jamaah biasa. Kayak kalau tadi kita sebutkan ukuran orang mendapat fadilah, ukuran orang mendapat jamaah itu adalah di tahiyat akhir ya, sebelum salam. Nah kalau sholat Jumat ini insya Allah bisa saya rinci di apa yang akan datang ya. Kalau sholat Jumat itu berbeda. Kalau ketinggalan apa namanya satu rokaat, contoh misalkan bapak sudah sholat ini, tiba-tiba imam sudah selesai di Sami Allah Muhammadah rakaat kedua. Artinya sudah 2 rakaat sholat Jumat, Bapak ketinggalan. Ketinggalan sudah Sami Allah Muhammadah, sudah berdiri. Nah, itu mengulang 2 rakaat sebagai sholat Jumat atau mengulang zuhur 4 rakaat gitu. Itu soal nanti akan saya perinci apa di waktu yang akan datang. Tapi kalau ketinggalan khutbah, sholatnya masih dianggap sah sholat Jumatnya. Terima kasih banyak. Berhubung waktu sudah jam setengah 12 waktu Staff Angers ini, masih ada teman-teman lagi, ada pertanyaan? Kalau tidak, sekali lagi Ustadz Muntaha terima kasih banyak atas paparan materinya. Insya Allah semoga ilmunya bermanfaat bagi saya sendiri, bagi teman-teman, dan bagi yang lain. Mohon Pak Ustadz untuk dipimpin doa Pak sebelum kita tutup sekali ini. Baik, Pak Enwar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعادم من سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة اللهم انصرهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم يسر أمورهم اللهم يسر أمورهم اللهم يسر أمورهم اللهم يسر أمورهم اللهم احفظهم من كل سوء مكروه اللهم احفظهم من كل سوء مكروه اللهم احفظهم من كل سوء مكروه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih. Pak Anwar, insya Allah itu apa yang tema berikutnya adalah laki-laki tidak diimami perempuan. Itu insya Allah tema apa yang akan datang. Ya, dicatat Pak. Terima kasih. Sekali lagi teman-teman yang sudah bergabung di sini, saya mengucapkan terima kasih banyak. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih banyak Pak Enwar. Pamit dulu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Pamit. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.